Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Dua seni spiritual, lantai 3 ruang seni spiritual tidak semewah yang dibayangkan oleh Muchen. Sebaliknya, itu cukup sederhana. Itu tampak seperti loteng biasa, namun lantai yang bersih membuat orang lain memahami pentingnya tempat ini bagi Akademi Spiritual Utara karena pemeliharaannya. Ini adalah pertama kalinya Muchen memasuki lokasi berharga, di mana setiap siswa Akademi Spiritual Utara akan ngiler dan dia segera melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Guru mau berjalan maju. Di tengah loteng, ada platform Blue Stone. Kotak giok halus ditempatkan dengan rapi di atas platform Blue Stone. Dia melambaikan tangannya dan kotak giok terbuka. Cahaya perlahan melayang keluar dan banyak skrip letih dengan warna berbeda ada di dalam cahaya. Ini semua seni spiritual tingkat spiritual, kamu dapat memilih dari mereka. Guru mau menatap Muchen dan tersenyum. Ini semua seni spiritual tier spiritual. Muchen menatap selusin lampu dan tidak bisa membantu tetapi menamparkan bibirnya. Seperti yang diharapkan dari Akademi Spiritual Utara, koleksi ini berkali-kali lebih kuat daripada koleksi ayahnya. Muchen buru-buru berjalan dan semangat memenuhi matanya. Dia tidak berlatih di banyak seni spiritual sekarang dan satu-satunya yang bisa ditampilkan adalah sel kematian tanpa batas. Selain itu, mungkin memiliki potensi tinggi, tetapi itu masih tingkat biasa. Adapun seni pagoda hebat, itu terlalu mendalam. Itu juga tidak bisa membawa manfaat yang jelas bagi Muchen saat ini. Oleh karena itu, ia membutuhkan tingkat seni spiritual ini untuk meningkatkan kemampuan tempurnya. Kalau tidak, dia tidak percaya dia akan bisa mengalahkan Liu Mubai, yang kembali ke wilayah Liu untuk bersiap, 1 bulan kemudian. Muchen mengulurkan tangannya dan segumpal cahaya muncul di tangannya. Cahaya memudar dan tulisan berwarna coklat tua mengambang. Dia meliriknya sejenak, Earth Spirit Wave, Spiritual Tier Low Rank. Petik 2, ini sepertinya menjadi naskah untuk Spiritual Tier Low Attack Spiritual Art. Muchen merenung sejenak, namun dia menggelengkan kepalanya. Meskipun seni spiritual ini cukup bagus, rasanya tidak cocok untuknya. Muchen menurunkan seni spiritual di tangannya dan melihat yang lain. Guru mau berdiri di sudut dan diam-diam memperhatikan. Setelah 10 menit sejak Muchen memulai seleksi, matanya akhirnya menyala. Kemudian, dia menatap sangat tertarik pada naskah letih di tangannya. Skrip letih ini adalah warna cian yang samar. Namun, itu bukan seni spiritual serangan, tetapi seni spiritual gerakan. Apalagi peringkatnya juga tidak serendah itu. Shadow Spirit Step, peringkat spiritual peringkat menengah. Jika seni spiritual ini dilatih untuk tahap prestasi hebat, sosok kamu akan seperti roh sedangkan gambar-gambar selanjutnya akan membingungkan orang lain. Itu juga tidak bisa dilacak. Muchen telah belajar beberapa seni spiritual gerakan sebelumnya, tetapi seni spiritual gerakan ini terlalu biasa. Itu masih pertama kalinya baginya untuk melihat salah satu level ini. Dilakukan, kamu benar-benar memiliki mata yang cerdas, kamu telah memilih satu dari beberapa seni spiritual tingkat menengah tingkat spiritual. Melihat ini, Guru mau tersenyum tipis dan berbicara. Muchen tersenyum malu sebelum dia menatap seni spiritual dengan enggan. Dia sebenarnya juga menyukai seni spiritual serangan. Namun, sepertinya dia terlalu serakah jika dia memilih yang lain. Kamu menyukai yang lain. Namun, Guru mau masih memperhatikan ekspresinya dan segera mengerutkan kening ketika dia bertanya. Muchen tersenyum canggung. Aku awalnya berencana membiarkan kamu memilih satu seni spiritual sebagai kompensasi. Guru mau menatap Muchen yang membenci yang menggosok kepalanya. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia berkata sambil tersenyum, namun, aku dapat membuat pengecualian untuk itu dan memungkinkan kamu untuk memilih satu lagi. Namun, ada suatu kondisi. Petik 2, apa kondisinya? Muchen buru-buru bertanya. Kamu harus menjamin bahwa kamu akan mengalahkan Liu Mubai dan membiarkan Akademi Spiritual Utara Cabang Timur memperoleh entry kelas unggulan, kata Guru Mo. Muchen terkejut sesaat. Ini awalnya tujuannya. Dia menatap mata Guru Mo yang berisi senyum dan tampaknya telah memahami makna di baliknya. Dia segera mengangguk, jangan khawatir, Guru Mo, aku tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan milik aku. Petik 2, Guru Mo tersenyum ketika dia melambaikan kepalanya, karena itu masalahnya, maka aku akan mengawasi penampilanmu. Pilih itu. Petik 2, Muchen mengangguk penuh terima kasih.
Kemudian, dia tidak ragu-ragu dan mengambil ke atas naskah letih di antara yang dia lihat. Tulisan-tulisan cahaya kuno muncul di atas naskah letih. Jari Raja Roh, ranking tingkat rendah spiritual. Itu berjalan menyusuri jalan keganasan dan kekerasan. Selain itu, memungkinkan jari menjadi seperti logam dan bisa patah tulang. Ini adalah seni spiritual yang melatih jari. Mu Chen cukup tertarik dengan hal itu. Di masa lalu, ia telah dilatih dalam seni spiritual jari tingkat ancaman. Dia sangat puas dengan jenis serangan ini, yang tajam dan mematikan tanpa menggunakan senjata. Oh, ini sebenarnya seni jari spiritual. Petik 2. Guru Mo juga tertegun sejenak ketika dia melihat Mu Chen memilih seni spiritual ini. Cukup menyakitkan untuk berlatih dalam seni spiritual semacam ini. Ini karena mengharuskan kamu untuk melatih jari-jari kamu saja. Selain itu, selama periode pelatihan, rasa sakit yang disebabkan oleh melatih jari-jari kamu bukanlah sesuatu yang bisa dialami orang biasa. Bagaimanapun, saraf ujung jari terhubung dengan jantung. Aku sudah terbiasa dengan itu. Mu Chen tersenyum. Tidak ada kekuatan yang bisa kamu peroleh tanpa usaha. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu tentu harus membayar harga. Guru Mo mengangguk. Dia merasa lebih puas dengan bocah lelaki di depannya. Ia memiliki talenta, namun ia tidak sombong dan tidak ceroboh. Dia bisa menanggung apa yang orang biasa tidak bisa tahan. Anak laki-laki seperti ini dianggap sebagai siswa paling baik yang pernah dilihatnya selama bertahun-tahun mengajar di Akademi Spiritual Utara. Selama 1 bulan ini, aku akan membantu kamu dengan pelatihan 2 seni spiritual ini dan memungkinkan kamu untuk berhasil sesegera mungkin. Guru Mo melambaikan tangannya sebelum dia keluar dari gedung. Aku tidak akan mengecewakan Guru Mo. Petik 2. Mu Chen menatap bagian belakang Guru Mo dan mengangguk dengan berat. Dia bukan orang yang hanya akan berbicara tentang betapa bersyukurnya dia kepada orang lain. Guru Mo telah banyak membantunya, jadi apa yang perlu dia lakukan adalah tidak mengecewakannya. Itu akan cukup jika dia mengambil entry kelas unggas pergi. Liu Mubai, mari kita bertarung dengan baik kali ini. Wilayah Liu, di dalam tanah Liu. Entry kelas unggulan. Di dalam ruangan, Tuan Wilayah Liu, Liu Qingtian, segera duduk ketika mendengar kata-kata ini. Dia menatap kaget sambil mengungkapkan sedikit kegembiraan pada Liu Mubai saat dia berkata, bagaimana mungkin Akademi Spiritual Utara untuk mendapatkan entry kelas unggulan? Aku juga tidak terlalu yakin. Liu Mubai menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, itu memang benar. Petik 2. Entry kelas unggulan. Ini mungkin pertama kalinya Akademi Spiritual Utara mendapatkannya, kan? Jika Liu Mubai bisa mendapatkan entry kelas unggulan ini, dia pasti akan mendapatkan sumber daya yang lebih baik ketika dia memasuki 5 akademi besar. Prestasinya juga akan melampaui siswa biasa 5 besar akademi. Liu Zong juga kaget dengan berita itu, tetapi dia segera berkata dengan ekspresi senang. Mereka sadar bahwa seorang siswa, yang memperoleh kelas masuk Sidet, akan berada di tingkat yang berbeda dibandingkan dengan siswa biasa. Haha, jika Mubai menjadi siswa unggulan di 5 akademi besar, mungkin dia akan mencapai tahap 3 surga pada saat dia lulus. Pada saat itu, wilayah Liu tidak hanya akan menjadi tuan Realm Spiritual Utara. Kami bahkan akan mendapatkan posisi yang layak di 100 surga-surga. Liu Ming tertawa. Liu Qingtian menjilat bibirnya dan menatap Liu Mubai dengan penuh semangat ketika dia berkata, Mubai, tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar, kamu harus mendapatkan entry kelas unggulan. Betul, di dalam Akademi Spiritual Utara, siapa lawan paling mengancammu? Petik 2. Mata Liu Mubai menyipit. Dia memikirkan pertarungan singkatnya dengan Mu Chen di Black Aerie Swamp. Meskipun dia telah menyembunyikan sedikit kekuatan saat itu, dia bisa merasakan, dengan nalurinya, bahwa Mu Chen tampaknya memiliki beberapa cara lain juga. Jika masih ada siswa dalam Akademi Spiritual Utara yang dapat menyebabkan dia beberapa ketidakpastian, itu mungkin adalah Mu Chen. Mu Chen, Liu Mubai menjawab, ayah, Mu Chen ini telah memperoleh kualifikasi ke jalan spiritual sebelumnya. Kita tidak bisa terlalu meremehkannya. Petik 2. Mu Chen, bocah itu. Mendengar nama ini, mata Liu Qingtian menjadi dingin. Dia ingat bahwa Mu Chen telah memikat lebah roh pemangsa di rawa hitam Aerie dan membantu Mu Feng memecahkan dilema mereka. Kakak, bocah itu sangat aneh. Saat itu, Suetu pergi untuk membunuhnya, yang hanya tahap tengah tahap gerakan spiritual, tetapi pada akhirnya, dia adalah orang yang entah bagaimana mati.
Liu Ming juga membuka mulut untuk berbicara. Dia masih bisa mengingat secara mendalam tentang masalah itu saat itu. Liu Qingtian mengangguk dan sedikit rasa dingin segera muncul di wajahnya. Dia berkata, entry kelas unggulan harus jatuh ke tangan wilayah Liu. Kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Karena itu, kita tidak boleh membuat kesalahan tentang masalah ini. Petik 2. Mubai, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memasuki tanah terlarang di belakang gunung. Kakekmu akan membantumu dengan latihanmu. Mata Liu Qingtian berkedip dan dia bergumam. Kakek ada di dalam tanah terlarang. Bukankah dia hilang 3 tahun yang lalu? Mendengar ini, Liu Mubai terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Itu yang dikatakan di luar. Kakekmu mengasingkan diri untuk mencoba dan memasuki panggung 3 surga. Jika kita menunggu sampai pria tua itu berhasil, bukankah alam spiritual utara akan sepenuhnya dikendalikan oleh wilayah Liu kita? Petik 2. Liu Qingtian mengeluarkan suara tawa yang gelap dan berkata, kelompok idiot dari wilayahmu itu berpikir bahwa mereka akan aman jika mereka menghalangi wilayah Liu untuk mendapatkan 9 burung neter. Tunggu saja, selama kakekmu keluar, aku akan membuatmu Feng berlutut di depanku seperti anjing. Petik 2. Pasukan pemula ingin membandingkan latar belakang dengan wilayah Liu aku. Mimpi yang benar-benar idiot. Petik 2. Iya nih. Mendengar ini, Liu Mubai juga memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Jika kakeknya secara pribadi dapat membantunya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat setelah 1 bulan. Pada saat itu, siapa yang akan peduli dengan Mu Chen? Saat dia memikirkan kembali rasa malu yang membuat Mu Chen merasa di rawa hitam Eri, Liu Mubai mengertakkan giginya dengan erat. Sedikit kekejaman muncul di mulutnya. Pada saat itu, aku ingin menginjak kamu dengan keras di depan wajah semua orang, di depan semua orang, yang memiliki kepercayaan pada kamu. Pemuda yang paling baik di alam spiritual utara adalah aku, Liu Mubai, dan bukan sampah seperti kamu. Pelatihan keras, Akademi Spiritual Utara, di balik pegunungan. Di lokasi ini, ada hutan lebat serta air terjun yang sangat besar. Air terjun menggantung dari gunung seperti piton air perak ketika suara gemuruh dihempaskan ke bawah. Sebuah kabut bangkit dari sana dan keluar. Guru Mo memegangi tangannya di belakang saat dia berdiri di ruang kosong di bawah air terjun. Di depannya, Mu Chen, Tang Qianer, Mo Ling, Chen Fan dan Huo Yun semua ada di sana. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memberikan kalian pelatihan khusus. Selain Mu Chen, kalian semua harus secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual dalam sebulan. Jika tidak, kamu akan didiskualifikasi dan kehilangan hak untuk memperjuangkan entry 5 akademi besar. Tatapan Guru Mo menyapu beberapa orang saat dia berbicara dengan lemah. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Tang Qianer, Chen Fan dan yang lainnya menjadi serius. Mereka berlatih di Akademi Spiritual Utara karena entry 5 akademi besar. Jika mereka kehilangan kualifikasi, itu akan menjadi pukulan berat bagi mereka untuk menolak. Kalian berempat saat ini berada di puncak tahap akhir tahap gerakan spiritual. Chen Fan dan Huo Yun bahkan sudah mulai mencoba untuk menyingkat roda spiritual. Namun, kamu semua masih selangkah lagi. Oleh karena itu, kamu semua perlu menggunakan beberapa tekanan eksternal untuk memadatkan energi spiritual menjadi roda. Petik 2. Tekanan eksternal. Chen Fan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Apakah kamu melihat air terjun ini? Guru Mo tersenyum dan menunjuk ke air terjun yang menyebabkan suara gemuruh di belakangnya. Banyak arus mengalir turun dan menabrak batu-batu di bawah dengan energi besar. Menyiram dan menyebabkan langit dipenuhi kabut. Mulai hari ini, kalian berempat akan duduk di bawah air terjun dan berlatih. Kamu akan menggunakan semua energi spiritual kamu untuk menahan dampak air terjun. Tekanan eksternal secara bertahap akan meresap ke dalam tubuh kamu dan secara bertahap memaksa energi spiritual dalam aura sea kamu untuk mengembun menjadi roda. Petik 2. Chen Fan dan yang lainnya heran. Duduk dan berlatih di bawah air terjun. Bukankah mereka akan pusing setelah menolak dampak mengerikan ini selama 1 menit? Tidak ada jalan pintas untuk pelatihan. Jika kamu ingin maju ke tahap rotasi spiritual dalam waktu sebulan, kamu harus mengambil metode yang kejam. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, maka tidak perlu bagi kamu untuk bersaing untuk entry. Guru Mo berkata dengan suara yang dalam. Iya nih. Mereka berempat dengan cepat menjawab. Jika kamu tidak memiliki energi spiritual yang cukup di dalam tubuh kamu,
kamu dapat keluar sementara untuk memulihkan energi spiritual kamu. Setelah itu, kamu akan kembali. Guru Mo menyapu matanya yang tajam saat mereka berbicara. Iya nih, kamu bisa mulai sekarang. Guru Mo melambaikan tangannya dan berkata. Tang Qianer dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kemudian, mereka mengertakkan gigi ketika energi spiritual keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan melewati sungai lebar sebelum mencapai dasar air terjun. Bang bang bang. Namun, tepat ketika mereka mencapai dasar air terjun, mereka bahkan tidak berhasil duduk bersila dan langsung tertiup ke danau oleh dampak yang kuat. Semua dari mereka menjadi ayam yang tenggelam. Mereka berempat memanjat keluar dari danau ketika energi spiritual mereka terus mengalir dan mereka secara paksa menahan dampak dari aliran air saat mereka duduk. Kemudian, mereka mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari dampak air terjun itu. Mereka dengan keras kepala menentangnya dan mengedarkan energi spiritual mereka. Mu Chen menatap keempat individu yang duduk bersila di bawah air terjun dan diam-diam menamparkan bibirnya. Metode pelatihan ini cukup serius, itu memang latihan iblis. Mu Chen. Petik 2. Tatapan Guru Mo terpaku pada Mu Chen. Ini membuat jantung yang terakhir melonjak dan dia merasakan firasat buruk. Apakah kamu membaca dua seni spiritual? Tanya Guru Mo samar. Mu Chen mengangguk. Tempat latihan untukmu ada di sana. Guru Mo menunjuk ke suatu tempat di sungai. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke sana dan tiba-tiba mati rasa. Dia bisa melihat bahwa itu adalah lokasi di mana air terjun akan jatuh tanpa menabrak rintangan. Jika kamu harus mengatakannya, tempat di mana Tang Qianer dan yang lainnya sedang berlatih memiliki beberapa batu di atas untuk mengurangi dampaknya. Baginya, itu benar-benar luas dan kosong. Tidak ada yang menghalangi itu. Dan yang paling penting, tampaknya hanya ada balok kayu dengan ukuran kakinya berdiri tinggi dan tegak di bawah air terjun. Jika kamu ingin berhasil mempelajari langkah Shadow Spirit, itu sangat sederhana, kamu hanya perlu mengocok bola balik melalui balok kayu itu tanpa menjadi basah sama sekali. Kata Guru Mo. Apa? Mu Chen benar-benar terpana. Dia harus bergerak bola balik, namun dia tidak bisa basah. Bagaimana itu mungkin? Air terjun ini tidak akan terus dipertahankan. Akan ada celah sesaat. Jika kamu ingin memenuhi kondisi ini, kecepatan kamu harus mampu mengimbangi celah sesaat dari aliran air. Petik 2. Mu Chen tersenyum pahit. Kesulitan ini tidak kecil. Namun, itu memang metode yang bagus untuk melatih gerakannya. Apalagi, jari Raja Roh memang sengit dan tajam. Namun, dengan tingkat pelatihan yang kamu miliki dengan jari-jari kamu, masih tidak mungkin bagi kamu untuk berlatih di jari Raja Roh. Karena itu, jari kamu harus menerima pelatihan ini. Aku akan membiarkan beberapa batang kayu jatuh dari waktu ke waktu dari air terjun. Dan yang harus kamu lakukan adalah menggunakan jari-jari kamu untuk menembus kayu-kayu gelondongan ini yang akan menyala dengan cepat. Guru Mo perlahan berbicara. Mu Chen merasa kepalanya menjadi mati rasa lagi. Lok kayu akan jatuh dengan cepat melalui aliran air. Seberapa kuatkah itu? Selain itu, berdasarkan kecepatan mereka, dia akan merindukannya jika dia sedikit terganggu. Jika dia ingin menembusnya, dia harus mengambil tindakan saat kayu-kayu melintas. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol sempurna dari kecepatan serangan kamu, itu juga merupakan pelatihan yang sangat brutal terhadap jari-jarinya. Apa itu? Apakah kamu takut? Guru Mo berkata dengan lemah. Meskipun agak merepotkan, itu tidak cukup untuk membuatku merasa takut. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Wajah tampannya berangsur-angsur menjadi tenang dan keinginan muncul dalam mata hitamnya. Baik, petik 2. Melihat ini, Guru Mo juga mengangguk puas. Kalau begitu, mari kita mulai. Petik 2. Mu Chen juga mengangguk. Dia tidak berencana untuk bimbang dan segera pindah. Dia langsung melewati permukaan air dan menyerbu langsung ke arus air terjun yang ganas seperti burung layang-layang. Kemudian, dia mendarat di atas sebatang kayu tipis. Boom! Arus air yang kuat mengalir deras. Mu Chen jari kaki buru-buru menyentuh balok kayu dan dibebankan ke balok kayu berikutnya di depannya. Bang! Tetapi tepat ketika dia hendak menyerbu keluar, arus air yang kuat mengalir turun dan langsung melemparkannya ke danau di bawah. Dia tampaknya telah meremehkan kecepatan arus air. Mu Chen memuntahkan air danau di mulutnya dan tangannya menamparkan air. Kemudian, tubuhnya melompat ke atas balok kayu lagi. Wajahnya sudah menjadi sangat serius dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya untuk mempertahankan diri dari dampak aliran air.
Pada awalnya, jelas bahwa dia harus menggunakan semua energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Kemudian, dia secara bertahap akan terbiasa dengannya. Mu Chen memfokuskan semua inderanya sebelum bergegas keluar lagi dan melewati arus air. Kemudian, dia mendarat di batang kayu yang lain. Namun, tepat ketika dia akan melompat ke depan lagi, dia mendengar suara aneh datang dari aliran air. Dan matanya menatap ke atas. Dia melihat bayangan hitam yang keras mengisi dari arus air. Itu adalah balok kayu yang tercampur dalam aliran air. Dua jari dari tangan Mu Chen diluruskan dan pada saat berikutnya, itu dengan kuat mendorong keluar. Kedua jari itu seperti tombak saat mereka mengaduk lapisan uap air. Kemudian, itu langsung menusuk tanpa ampun saat bayangan hitam lewat. Bang! Suara teredam terdengar. Lok kayu hanya bergetar dan tidak menunjukkan tanda-tanda ditusuk. Kemudian, itu mengalir ke aliran air ke danau di bawah. Melihat serangannya benar-benar tidak berguna, Mu Chen menyeringai. Rasa sakit yang intens datang dari ujung jarinya. Selain kecepatan mengalir, batang kayu itu direndam dengan air danau. Itu lebih sulit daripada besi halus. Selain itu, dia tidak bisa menggunakan energi spiritual. Tabrakan semacam ini membuatnya merasa bahwa tulang-tulang ujung jarinya telah hancur. Ledakan. Karena sedikit gangguan ini, air terjun mengalir deras dan langsung meniup Mu Chen ke danau. Sial! Mu Chen menjulurkan kepalanya dari dalam danau dan mengutuk dengan keras. Dia menanggung rasa sakit dari ujung jarinya dan berdiri sekali lagi. Dia mendorong kecepatannya ke ekstrim dan menyerbu langsung. Bang! 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 Di bawah air terjun, sesosok terus-menerus meledak dan tanpa ampun didorong ke danau. Kekuatan kuat ini sudah cukup untuk membuat Mu Chen pusing. Namun, dia dengan keras kepala menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan menggertakkan giginya. Kecepatannya meningkat tanpa henti. Meskipun dia kadang-kadang bisa menghindari dampak aliran air sekali, batang kayu yang mengalir di aliran air masih menyiksa jari-jarinya. Dekat air terjun, Tang Qianer dan yang lainnya, yang duduk bersila, mendengar keributan dan diam-diam membuka mata mereka. Setelah melihat keributan, mereka langsung menggigil. Meskipun mereka belum mengalaminya secara pribadi, mereka dapat mengatakan bahwa Mu Chen menghadapi sesuatu yang lebih jahat daripada mereka hanya dengan melihatnya. Di samping danau, Guru Mo berdiri dengan kedua tangan di belakang. Dia menatap dengan tenang sosok canggung di bawah air terjun. Jika dia ingin sukses, dia harus membayar dulu. Sepanjang sore itu, sosok itu tanpa lelah akan bolak-balik menyusuri air terjun. Selama periode ini, bahkan Tang Qianer dan yang lainnya mengambil 2 istirahat. Namun, Mu Chen tidak memiliki rencana sedikit pun untuk menghentikan latihan iblis ini. Ketika matahari terbenam muncul di langit, Tang Qianer dan yang lainnya akan menyeret tubuh mereka yang kelelahan ke pantai. Setiap orang dari mereka lelah dan memiliki ekspresi pucat. Mereka tidak peduli dan merosot ke tanah sambil terengah-engah. Melihat ini, Guru Mo berkata, mari kita akhiri pelatihan hari ini. Petik 2. Tang Qianer dan yang lainnya baru saja merasa lega, namun mereka segera menjadi murung begitu frasa berikutnya keluar. Kami akan melanjutkannya besok. Petik 2. Tang Qianer dan yang lainnya merosot ke tanah tanpa daya dan beristirahat sebentar. Namun, mereka masih bisa mendengar suara peluk datang dari dekatnya. Kemudian, mereka mengangkat kepala dan melihat sesosok tubuh ramping bergerak seperti mesin. Tampaknya dia tidak mendengar kata-kata Guru Mo dan terus memanjat dan hanyut. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa sosok itu sudah agak lamban karena kelelahan, tekad akan mendukung tubuhnya yang kurus sehingga dia tidak jatuh. Guru Mo, dia segera mencapai batasnya. Tang Qianer menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk berpaling ke arah Guru Mo. Mo Fei menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata dengan lembut, ini adalah keputusannya sendiri. Dia lebih kuat darimu bukan hanya karena bakatnya, Mu Feng benar-benar memiliki putra yang baik. Petik 2. Chen Fan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang rumit ketika mereka menyaksikan sosok lelah di bawah air terjun. Rasa kekaguman yang langka muncul dalam hati mereka. Jika bakat Mu Chen lebih tinggi dari mereka, mereka bisa mengatakan bahwa itu karena surga telah memberikannya padanya. Namun, mereka harus mengakui bahwa kemauan Mu Chen, orang ini, benar-benar gila. Bentuk kondensasi, waktu seperti pasir dalam jam pasir dan dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Selama setengah bulan ini, Mu Chen telah melakukan pelatihan intensitas tinggi di bawah air terjun setiap hari.
Dia tidak tahu berapa kali dia dengan keras ditabrak oleh dampak air terjun ke danau. Lok yang jatuh dari air terjun membuat jari Mu Chen menjadi bengkak berkali-kali. Jika bukan karena energi spiritualnya akan beredar tanpa henti dan memelihara tubuh dan tulangnya di jarinya, Mu Chen tidak akan bisa menanggungnya. Dalam 5 hari pertama setengah bulan ini, Mu Chen hampir selalu dibawa kembali oleh Guru Mo dalam keadaan setengah sadar. Kelemah lembutan anak itu akan membuat orang lain merasa cukup nyaman. Namun, begitu dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, kegigihan yang dia tunjukkan bahkan membuat Guru Mo terharu. Untungnya, Mu Chen mulai menunjukkan bakatnya setelah 1 minggu masa adaptasi. Meskipun dia masih akan terluka, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan setengah sadar dia di selama minggu pertama. Selain itu, Mu Chen beradaptasi lebih dari itu seiring hari-hari berlalu. Terkadang, dia bisa mengikuti celah sesaat dari arus air terjun. Setelah banyak luka dan ditambah dengan mereka dipelihara oleh energi spiritual, jari-jarinya akhirnya dilatih ke titik di mana kekuatan mematikannya telah meningkat. Dia sesekali akan menembus lok kayu yang lewat jika dia berhasil menangkap peluang itu. Pelatihan keras akhirnya mulai menunjukkan hasilnya. Tentu, Mu Chen bukan satu-satunya yang membaik selama periode waktu ini. Tang Qianer dan yang lainnya juga membaik setelah berlatih di bawah tekanan di bawah air terjun. Di antara mereka, yang paling banyak mengalami peningkatan adalah Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimanapun, mereka berdua telah lama berusaha untuk menyingkat roda spiritual mereka. Saat ini, mereka hanya perlu melewati langkah kecil untuk secara resmi maju ke tahap rotasi spiritual. Dengan demikian, mereka terkejut menemukan bahwa energi spiritual dalam aura sea mereka telah sepenuhnya terkondensasi menjadi roda spiritual pada hari ke-13 pelatihan. Energi spiritual yang melonjak telah memecah arus air masif yang mengalir ke bawah. Namun, Guru Mo membuat mereka melanjutkan pelatihan mereka di bawah air terjun setelah mereka berhasil maju ke tahap rotasi spiritual. Itu untuk memungkinkan mereka untuk menstabilkan level mereka sesegera mungkin dan untuk menghindari energi spiritual mereka untuk menunjukkan tanda-tanda tidak penting. Selain itu, Tang Qianer dan Mo Ling juga terstimulasi ketika mereka menyadari bahwa Chen Fan dan Huo Yun telah berhasil dalam kemajuan mereka ke tahap rotasi spiritual. Jumlah waktu mereka beristirahat setiap hari telah sangat berkurang dan mereka mengertakkan gigi untuk menanggung dampak dari arus air. Mereka mengedarkan energi spiritual di dalam tubuh mereka dan berharap bahwa mereka akan segera mencapai tahap rotasi spiritual. Di bawah terik matahari di Cakrawala, kelima sosok itu menghadapi gelombang tekanan di bawah air terjun yang membeku dan memberikan waktu untuk perlahan berlalu. Bang! Air terjun turun dari aliran gunung dan mendarat di danau di bawah. Uap air terciprat dan memenuhi langit. Di tepi danau, Guru Mo memegangi tangannya di belakang punggungnya saat dia memandang Tang Qianer dan yang lainnya duduk bersila di bawah air terjun. Dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang semakin padat dan sedikit menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke arah lain. Jelas bahwa air terjun di sana jauh lebih cepat. Arus air masif akan bergemuruh saat mengalir ke bawah. Suara gemuruh bergema di antara gunung. Di bawah air terjun itu ada banyak balok kayu. Tubuh Mu Chen dengan cepat melompat melintasi batang kayu seperti monyet yang gesit. Kecepatannya luar biasa dan kadang-kadang, kamu hanya bisa melihat bayangan melintas. Itu cukup. Namun, Mu Chen tidak puas dengan kecepatannya sendiri. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Uap air dingin terciprat ke wajahnya dan membuat pikirannya tenang. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari tubuh Mu Chen dan melilit kakinya. Pada saat itu, suara ledakan terdengar dan dia tampak menghilang ke udara. Arus air yang menutupi langit tiba-tiba turun. Mata Mu Chen menyipit ketika dia melihat ini dan tubuhnya langsung bergerak. Dia seperti kilat dan terseret arus air di dalam air terjun. Pada saat ini, dia telah mendorong kecepatannya ke batas yang sangat. Swoosh! Sebuah bayangan samar muncul pada batang kayu dan dampak dari arus air langsung melewatinya. Itu sebenarnya adalah afterimage yang disebabkan oleh kecepatan tinggi. Hah! Mata Guru Mo tiba-tiba terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini dari danau. Mulutnya mengeluarkan suara, ya, ringan. Pada saat ini, Mu Chen tampaknya telah dipisahkan dari dunia luar. Dia bisa merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan sementara aliran air yang semula tidak mungkin ditangkap dengan matanya tiba-tiba melambat. Dia bahkan bisa melihat celah kecil di antara tirai air.
Selama dia melewati celah itu, air terjun itu tidak akan bisa menyentuhnya. Desir, sosok Mu Chen bergegas keluar seperti energi spiritual hitam pekat dan gelap terus dihasut di sekitar kakinya. Sosok buram muncul dan tubuhnya tampak melewati celah di dalam air terjun seperti garis hitam. Swoosh! Selain itu, bayangan hitam tampaknya mengalir di air deras saat tubuh Mu Chen melewati celah dalam aliran air. Namun, mata Mu Chen tetap tenang. Dia berhenti sejenak sambil menjulurkan dua jari. Kemudian, lengannya terulur lurus dan jari-jarinya seperti tombak. Ia menembus aliran air dan secara akurat mengenai bagian tengah batang kayu sementara itu mengalir turun dari air terjun. Bang! Suara yang dalam bergema. Jari-jari Mu Chen dengan paksa menembus kayu log dan menyebabkan serpihan kayu terbang keluar. Kemudian, tersapu oleh arus air. Joy langsung melonjak dari hati Mu Chen. Itu adalah serangan paling santai yang telah dia lakukan selama 20 hari ini. Tidak ada keraguan sedikitpun dan kekuatannya mengalir dengan sempurna. Haha, kegembiraan yang tak terlukiskan terdengar dalam hati Mu Chen. Kemudian, dia tidak bisa menahan tawa. Tubuhnya bergerak dan berubah menjadi garis hitam saat ia terseret melewati air terjun. Bang! 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 Sambil menyeret melalui air terjun, serangannya tidak berhenti. Angin yang dipancarkan dari jari-jarinya seperti kilat dan menangkap waktu untuk menyerang dengan sempurna. Banyak balok kayu ditusuk saat mereka lewat di dekat tubuhnya. Pada saat ini, suara-suara ini sepertinya telah membentuk melodi ritmis yang indah. Di bawah air terjun lain, Tang Qianer dan yang lainnya terkejut oleh suara berirama ini dan membalikkan pandangan mereka. Kemudian, mereka terpana ketika mereka melihat bayangan itu bergerak bolak-balik seperti hantu di bawah air terjun. Ini, pria gila. Petik 2. Chen Fan tidak bisa membantu tetapi membuka lebar mulutnya. Setelah dia maju ke tahap rotasi spiritual, dia tidak mau menerima Mu Chen dan mencoba pelatihan Mu Chen. Namun, dia langsung hanyut oleh sebatang kayu. Kemudian, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membungkusnya di sekujur tubuhnya dan mencobanya sekali lagi. Tetapi pada akhirnya, dia masih terpesona oleh kayu balok yang mengalir menuruni air terjun. Dan sekarang, Mu Chen benar-benar memperlakukan kayu-kayu itu di dalam air terjun seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa. Selain itu, dia tidak lupa untuk menembus semua batang kayu dengan jari-jarinya saat melintas. Kecepatan dan kekuatan jari seperti apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Di dalam seluruh Akademi Spiritual Utara, Liu Mubai dari cabang barat mungkin satu-satunya yang bisa bertarung melawan individu gila ini. Saat Tang Qianer dan yang lainnya mengawasi Mu Chen seolah-olah dia monster, Mu Chen akhirnya berhenti dan berdiri dengan mantap di atas balok kayu setelah 10 menit. Dia menyeimbangkan dirinya, tetapi belum berencana mundur. Sebagai gantinya, dia duduk bersila saat Tang Qianer dan yang lainnya menatapnya, bingung. Energi spiritual hitam gelap melonjak keluar dari dalam tubuhnya dan memblokir dampak dari air terjun. Melihat tindakan aneh Mu Chen, Tang Qianer dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual khusus yang keluar dari dalam tubuh Mu Chen. Ini adalah, alis Guru Mo sedikit terangkat, dia membuat terobosan dalam seni spiritual Gong Fa-nya. Prediksi Guru Mo benar, Li, Mu Chen bisa merasakan perasaan santai yang tak terlukiskan di dalam tubuhnya dan mendorong kecepatannya ke batas yang sangat. Namun, ketika dia melakukan itu, dia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya tiba-tiba beredar dan rute yang diambilnya adalah rute sirkulasi untuk seni pagoda besar. Energi spiritual hitam gelap melonjak dan akhirnya memasuki auraseanya. Saat itu, pikiran Mu Chen telah mengikuti dan memasukinya juga. Kemudian, dia terkejut melihat energi spiritual hitam pekat naik di atas roda spiritual di auraseanya. Perlahan-lahan terkondensasi dan membentuk menara cahaya ilusi seukuran telapak tangan. Menara cahaya itu sangat tidak nyata dan sepertinya akan lenyap jika angin bertiup. Jika kamu melihatnya dengan cermat, menara itu tampaknya memiliki 9 lantai. Namun, terlepas dari fondasi menara yang tampak nyata, sisanya seperti ilusi. Tapi ketika menara cahaya ilusi ini terbentuk, Mu Chen bisa merasakan lampu misterius di dalam tubuhnya menyala sekali lagi. Lampu-lampu ini tersebar di sekitar kedalaman tubuhnya. Namun, ketika dia melihat, dia menemukan bahwa ketika dia menghubungkan lampu bersama, mereka akan membentuk menara cahaya besar di dalam tubuh Mu Chen.
Saat menara cahaya ini muncul, energi spiritual hitam gelap di permukaan tubuh Mu Chen di dunia luar tampaknya telah membentuk menara cahaya hitam yang samar-samar. Menara cahaya ini melindungi seluruh tubuhnya. Gemuruh. Air terjun tanpa batas turun dan menabrak menara lampu hitam, namun menara cahaya itu tidak bergerak. Namun, menara lampu hitam hanya bertahan sesaat sebelum dengan cepat menghilang. Selanjutnya, mata Mu Chen yang tertutup rapat perlahan dibuka ketika menara cahaya memudar. Sedikit kegembiraan tidak bisa disembunyikan di dalam kedalaman matanya. Pada saat ini, seni pagoda hebat yang ia latih tiba-tiba memasuki level bentuk kondensasi. Hasil, dalam air terjun yang mengalir, Mu Chen membuka matanya. Wajahnya benar-benar dipenuhi kegembiraan. Dia tidak pernah berharap bahwa Great Pagoda Art akan benar-benar membuat terobosan pada saat ini. Ini telah melampaui harapannya. Seni pagoda hebat memiliki total 3 level, fondasi, bentuk kondensasi dan bentuk menara. Level pertama relatif mudah dijangkau. Namun, Mu Chen tidak membuat banyak kemajuan setelah itu. Meskipun dia merasa semakin mahir dalam seni pagoda hebat, perasaan terobosan tidak muncul sampai hari ini. Di dalam auraseannya, menara cahaya ilusi di atas roda cahaya energi spiritualnya telah menghilang. Namun, Mu Chen jelas bisa merasakan bahwa energi spiritual yang mengalir di dalam tubuhnya telah menjadi semakin murni seperti yang terkondensasi. Selain itu, dia samar-samar bisa merasakan puls spiritual yang tersegel di dalam tubuhnya setelah seni pagoda besar telah mencapai tingkat bentuk kondensasi. Itu tidak seperti sebelumnya ketika dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jelas bahwa pulsa spiritual yang telah disegel ibunya secara bertahap dirasakan olehnya ketika dia memperdalam pemahamannya tentang seni pagoda besar. Mu Chen menunduk dan menatap tangannya. Dia dengan lembut mengepalkannya dan ekspresi yang tidak jelas muncul di wajahnya. Itu adalah pertama kalinya dia bisa dengan jelas merasakan puls spiritual yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa memprediksi level apa puls spiritual itu, tetapi dia samar-samar bisa merasakan perasaan aneh. Seolah-olah itu terbangun dari hibernasi dan mulai menampakkan dirinya dari dalam awan. Dia menantikan saat ketika Great Pagoda Art mencapai stage mastery. Seberapa kuatkah puls spiritual ketika itu terjadi? Mu Chen mengambil napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya, membiarkan energi spiritual yang melilit tubuhnya menghilang. Dia membiarkan air terjun yang membeku membombardir tubuhnya sebelum dirinya mendorong dengan jari kakinya. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar. Pada akhirnya, dia mendarat di samping danau. Pada saat ini, Tang Qianer dan yang lainnya sudah berhenti berlatih dan sedang beristirahat di pantai. Mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat Mu Chen bergegas ke sisi mereka. Mereka benar-benar menyaksikan keributan yang disebabkan oleh Mu Chen sebelumnya. Kamu tampaknya telah menjadi lebih kuat. Chen Fan memandang Mu Chen. Aura terakhir tetap pada gerakan awal rotasi tahap spiritual. Namun, mereka merasa bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan jika dia dianggap berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia merasakan beberapa bahaya ketika dia menghadapi Mu Chen. Mu Chen tersenyum. Saat ini, ia benar-benar berhasil dalam pelatihannya untuk langkah Shadow Spirit dan jari Raja Roh. Meskipun dia masih membutuhkan pertempuran yang sebenarnya untuk mengasahnya, kemampuan tempurnya sudah meningkat pesat. Selain itu, Great Pagoda Art-nya telah membuat terobosan sebelumnya dan energi spiritualnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan Chen Fan dan yang lainnya. Itu ke titik di mana dia tidak kalah dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual dalam hal kepadatan dan daya tahan energi spiritual. Sepertinya gaya pelatihan ini telah mencapai efek yang kamu inginkan. Guru Mo perlahan berjalan dan melirik Mu Chen sambil tersenyum. Mu Chen mengangguk. Saat ini, dia benar-benar bisa mengikuti kecepatan arus air terjun. Selain itu, ia bahkan bisa menembus batang kayu yang mengalir turun tanpa melewatkan satupun. Oleh karena itu, ia sudah berhasil mencapai hasil yang awalnya diinginkannya. Namun, pelatihan masih hanya pelatihan. Saat ini, kamu membutuhkan pertempuran yang sebenarnya untuk mengasah seni spiritual yang telah kamu latih. Petik 2. Guru Mo tersenyum dan menoleh ke arah Chen Fan dan Huo Yun, kalian berdua harus bergabung dan melihat apakah kamu bisa mengalahkannya. Petik 2. Bergabung. Chen Fan dan Huo Yun mengerutkan kening. Namun, mereka menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Selama periode waktu ini, Mu Chen telah sangat mengejutkan mereka. Jika mereka bisa mengalahkan Mu Chen maka mereka akan bisa menyeimbangkan emosi mereka.
Mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menjadi lawan Mu Chen jika mereka bertarung secara individual. Namun, jika mereka bergabung, mereka masih memiliki kepercayaan diri tentang kemenangan. Setelah semua, mereka berdua di tahap awal tahap rotasi spiritual seperti Mu Chen. Dimungkinkan untuk menebus kesenjangan dengan mengandalkan angka. Mu Chen, maukah kamu membuat kami merasa bahagia? Chen Fan menyeringai saat dia berbicara. Kamu sebenarnya masih bertingkah sebahagia ini saat 2 lawan 1, tidak bisakah kamu lebih menjanjikan? Tang Qianer memata-matai Chen Fan dan menghela nafas. Di sisi lain, Mu Chen tersenyum. Dia melirik guru Mo sebelum mengangguk dan berkata, karena seperti ini, aku harus menyusahkan kalian berdua untuk membantuku mengasah keterampilanku untuk sementara waktu. Petik 2. Melihat Mu Chen menerima, Chen Fan dan Huo Yun tiba-tiba tertawa. Mereka memutar leher mereka dan berkata, itu bagus. Namun, aku akan memberitahu kamu sebelumnya, kamu tidak harus memperlakukan kami seperti siswa, yang belum pernah berperang melawan manusia sebelumnya. Kami pernah berpartisipasi dalam tim petualang, jadi kami bertarung melawan orang lain dalam pertempuran berdarah sebelumnya. Petik 2. Terima kasih atas pengingatnya. Petik 2. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya dan berkata, tolong tuntun aku. Petik 2. Wajah Chen Fan dan Huo Yun menjadi sedikit serius ketika mereka melihat ini. Meskipun mereka mengatakan ini, mereka masih cukup takut dengan Mu Chen. Bagaimanapun, Mu Chen telah dilatih di bawah tatapan mereka selama 20 hari terakhir. Mereka tahu seberapa kuat yang terakhir itu. Ayo pergi. Mereka berdua cukup akrab satu sama lain. Mereka bertukar pandang dan bergegas menuju Mu Chen pada saat yang sama tanpa sengaja mengingatkan yang lain. Selain itu, mereka berpisah ke samping saat mereka bergegas. Energi spiritual padat melonjak keluar dari tubuh Chen Fan dan Huo Yun. Kecepatan mereka langsung meningkat dan tinju erat mereka muncul di sisi kiri dan kanan Mu Chen. Angin ganas datang dari tangan mereka dan menuju ke kepala Mu Chen dengan kejam. Ketika dia melihat mereka berdua begitu tanpa ampun terhadap Mu Chen, Tang Qianer tidak bisa membantu tetapi memanggil dengan lembut. Namun, Mu Chen tetap cukup tenang terhadap serangan yang disinkronkan ini. Sebelum angin dari kepalan tangan mereka bisa mencapainya, dia sudah mengambil setengah langkah ke belakang. Angin kencang menyapu wajahnya dan mengangkat rambut Mu Chen. Itu mengungkapkan sepasang mata hitam yang tenang seperti danau yang tenang. Tinju pembantaian tempes. Karena Mu Chen dengan mudah menghindari pelanggaran mereka, Chen Fan dan Huo Yun terus maju. Tinju mereka meledak dan badai tampaknya telah muncul. Angin tinju sengit diselimuti oleh energi spiritual yang lebat dan langsung dibebankan pada Mu Chen. Saat serangan seperti badai ini melintas, energi spiritual menyembur keluar dari kaki Mu Chen. Tubuhnya bergerak dan dengan suara mendesis, dia tampaknya telah menjadi bayangan hantu dan langsung melewati ofensif terus-menerus duo ini. Angin tinju duo ini tidak berhasil menyentuh tubuh Mu Chen sama sekali. Kecepatan apa? Chen Fan dan Huo Yun menyipitkan mata mereka. Mereka tidak berhasil menangkap bagaimana Mu Chen melewati ofensif mereka. Di kiri, cahaya melintas di sudut mata mereka dan mereka berbalik untuk melepaskan tendangan. Tendangan itu seperti tombak dan merobek udara saat ia membombardir sosok di sana. Namun, ketika tendangan mereka mencapai angka itu langsung menembus. Tidak ada sedikit pun perasaan mereka mengenai Mu Chen. Itu adalah afterimage. Sentuhan keheranan akhirnya melintas di mata Chen Fan dan Huo Yun. Bagaimana kecepatan Mu Chen bisa sekencang dan aneh ini? Di sini, tawa tiba-tiba terdengar dari sisi kanan mereka. Chen Fan dan Huo Yun terkejut dan buru-buru membalikkan tubuh mereka. Namun, mereka menyaksikan Mu Chen dengan total 4 jari berdiri di kedua tangan. Cahaya keemasan samar-samar berkedip di ujung jari sementara fluktuasi yang sangat sengit keluar. Desir, lengan Mu Chen bergetar. Jari itu sepertinya menembus udara seperti kilat. Karena langsung menuju tenggorokan Chen Fan dan Huo Yun. Ledakan, energi spiritual yang lebat mengalir keluar tanpa syarat dari Chen Fan dan Huo Yun. Itu membentuk perisai cahaya energi spiritual tebal di depan mereka. Jelas bahwa mereka telah memperhatikan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Tetapi dalam menghadapi pembelaan mereka, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Di ujung jarinya, cahaya keemasan seakan melonjak keluar dari tulangnya. Itu dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat sengit. Dong, jari Mu Chen akhirnya mendarat di perisai cahaya energi spiritual Chen Fan dan Huo Yun.
Mereka menyaksikan perisai cahaya menjadi terdistorsi. Kemudian setelah itu, jari-jari menembus perisai cahaya energi spiritual di bawah mata pasangan yang melebar. Desir, ujung jari bercahaya Mu Chen berhenti setengah inci di depan Chen Fan dan tenggorokan Huo Yun. Meskipun tidak menyentuh tubuh mereka, noda darah masih muncul di tenggorokan mereka. Sedikit rasa sakit keluar, Chen Fan dan Huo Yun tidak berani bergerak sama sekali. Mereka memandangi ujung-ujung jari emas di depan mereka dan meneguk dalam-dalam. Jika mereka bertarung untuk hidup dan mati, jari-jari Mu Chen akan merobek tenggorokan mereka. Terima kasih untuk perjuangannya. Petik 2. Mu Chen mengarahkan senyum pada duo itu. Namun, dia merasakan sukacita di dalam hatinya. Langkah Shadow Spirit dan kekuatan roh Raja Jari telah melebihi harapannya. Jika dia harus bertarung melawan dua lawan tahap rotasi spiritual sebelumnya, itu tidak akan semudah ini bahkan jika dia menang. Sepertinya kita seharusnya tidak berpikir untuk mendapatkan entry unggulan itu. Chen Fan cemberut tak berdaya. Meskipun mereka menahan sedikit, itu jelas bahwa Mu Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya juga. Kamu ingin mengambil keuntungan dari Mu Chen, namun pada akhirnya kamu adalah orang-orang yang diberi pelajaran, kan? Tiba-tiba Tang Qianer tersenyum ketika dia menyadari kemenangan Mu Chen. Qianer, setidaknya kami dianggap pelamar kamu yang paling setia, kamu seharusnya tidak memberi kami pukulan berat, kan? Chen Fan dan Huo Yun berkata sambil tertekan. Terima kasih, tapi aku akan lebih bahagia jika kalian berdua berhenti mengejarku. Tang Qianer tersenyum manis dan memiliki senyum yang murni dan indah. Namun, dia masih memberikan keduanya pukulan tanpa henti. Tidak buruk. Di samping, Guru Mo juga mengangguk sambil tersenyum, namun, langkah Shadow Spirit kamu masih agak berkarat, kamu tidak dapat menggunakannya secara alami dan nyaman. Tampaknya kamu harus berlatih sebentar sebelum benar-benar terintegrasi ke dalam perkelahian kamu. Petik 2. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk memberimu spar yang layak, aku pribadi akan bertarung melawanmu selama sisa waktu. Guru Mo tersenyum sambil menatap Mu Chen, yang benar-benar terpana. Tentu saja, aku akan menekan kekuatan aku ke tingkat rotasi tahap spiritual. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu akan telah menyelesaikan pelatihan 1 bulan dengan sempurna jika kamu mampu mengalahkan aku. Bagaimana dengan itu? Mu Chen menyeringai dan mengangguk. Bahkan sedikit pun rasa takut muncul di matanya, sebagai gantinya, semangat juang membakar di dalam matanya. Itu lebih dari yang dia harapkan untuk memiliki lokomotif Spirit Stage membantunya dengan pelatihannya. Dan sementara Mu Chen mulai bertarung melawan Guru Mo, tiba-tiba energi spiritual yang kuat meledak di tanah terlarang di belakang gunung di dalam Liu Estate, wilayah Liu. Energi spiritual membentuk angin kencang dan menyebabkan hutan bergetar. Setelah beberapa saat, hutan berangsur-angsur berhenti bergetar. Sesosok ramping perlahan berjalan keluar dari gua di tanah terlarang. Penampilan itu Liu Mubai. Pada saat ini, dia menggenggam tangannya dengan erat dan dengan lembut merasakan kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya. Senyum di wajahnya secara bertahap menjadi lebih buas. Mu Chen, aku khawatir hari keberuntunganmu akan segera berakhir. Seni bela diri apapun, dalam kasus TGR, seni spiritual biasanya dapat dibagi menjadi berbagai tingkat penguasaan. Dalam hal ini, tahap penguasaan biasanya berarti ketika dikuasai sepenuhnya atau hampir dikuasai sepenuhnya akan tergantung pada cerita untuk menentukan yang mana.